Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 2582-2584. Jericho Lee melihat Zhang Lingyu di sebelahnya. Terlihat bahwa dia pasti sudah berlatih. Lalu bagaimana guru surgawi yang lama mengetahui bahwa ada takdir di dunia? Itu berasal dari teguran yang ditinggalkan oleh generasi terakhir guru surgawi. Tuan tua itu mengingat selama beberapa detik dan menghela nafas, dia pernah mengatakan kepada kita bahwa dia ingin kita menemukan seseorang yang memiliki takdir dan dapat melatih semua 36 keterampilan unik. Oh. Jericho Lee sedikit mengernyit. Dari kata-kata ini, dia dapat menilai bahwa generasi terakhir guru surgawi tidak menjelaskannya secara gegabah, tetapi hanya menjelaskannya ketika dia sedang sekarat. Ada beberapa kemungkinan untuk hal ini. Pertama-tama, generasi terakhir guru surgawi menganggapnya sebagai kata terakhir. Kedua, generasi terakhir guru surgawi tidak melakukan apapun. Hanya ketika mereka meninggal barulah mereka berani menjelaskan apa yang mereka sembunyikan sebagai kata-kata terakhir mereka, dan mereka tidak berani menjelaskan semuanya. Berdasarkan kemungkinan pertama, generasi penguasa surgawi sebelumnya seharusnya berspekulasi bahwa ada orang yang ditakdirkan untuk waktu yang lama, dan kemudian mereka mungkin pergi mencarinya secara pribadi, tetapi mereka sekarat dan tidak dapat menemukannya. Jika mereka tidak bisa menahannya, mereka hanya bisa membiarkan generasi mendatang mencarinya lagi. Hal ini dapat dibenarkan dan dapat membuktikan bahwa hal ini sangat berarti. Adapun kemungkinan kedua, cukup serius. Pertama-tama, orang yang bisa mengembangkan 36 skill unik pastinya bukanlah karakter biasa, melainkan seorang jenius yang hebat. Jadi selama berita ini dirilis, semua orang di dunia seni bela diri akan tahu bahwa individulah yang akan mencoba segala cara untuk menemukan orang yang ditakdirkan. Hal semacam ini tidak terjadi, terlihat bahwa guru surgawi generasi sebelumnya menyembunyikan semua informasi. Hal ini juga ditegaskan oleh pernyataan pertama penguasa surga. Generasi terakhir guru surgawi menyembunyikan segalanya, dan mereka jelas-jelas takut akan sesuatu, atau mereka takut sesuatu akan terungkap dan menyebabkan bencana. Dari sudut pandang orang biasa, generasi terakhir penguasa surgawi harus membawa rahasia itu langsung ke dalam peti mati dan tidur selamanya, sehingga tidak ada yang mengetahuinya. Tapi dia sepertinya tidak merasa nyaman, entah karena dia tidak menemukan takdirnya, atau karena rahasianya melibatkan sesuatu. Dia tidak berani membukanya. Dia harus mencoba segala cara untuk menyembunyikan berita tersebut. Akhirnya, ketika meninggal, ia berani membeberkan sedikit informasi secara hati-hati, agar generasi mendatang bisa menemukan manusia takdirnya. Rahasia macam apa yang bisa membuatnya begitu takut sebagai penguasa agama naga dan gunung harimau Zengyi? Apakah generasi terakhir Tianxi pergi mencari takdir? Jericho Lee bertanya tanpa jejak. Pencarian manusia takdir surga dimulai hanya setelah dia memberitahuku. Butuh waktu puluhan tahun untuk menemukanmu, jawab tuan tua itu. Jericho Lee mengerutkan kening. Berdasarkan pernyataan ini, kemungkinan pertama dikesampingkan. Untuk lebih mengkonfirmasi dugaannya, dia bertanya lagi, apakah generasi terakhir dari guru surgawi tidak mengambil tindakan apapun sebelum mereka menyerahkan wasiat mereka? Tidak. Tuan tua dan kedua tetua menggelengkan kepala pada saat yang sama. Saya yakin saya belum lari sekarang. Tampaknya situasi generasi guru surgawi sebelumnya termasuk dalam jenis kedua. Dari guru surgawi, selain penjelasan orang yang memberi amanat surga, apakah ada hal lain? Ye Ziyun mewarisi ingatan Mok, menyebutkan tempat misterius dan orang misterius, yang harus diketahui lebih banyak oleh guru surgawi generasi sebelumnya atau kurang. Sang master mengingat sejenak dan berkata sambil tersenyum, saya khawatir Anda sudah tahu tentang Mok. Mendengar pidato tersebut, Jericho Lee menunjukkan ekspresi seperti itu. Dia menduga bahwa rumah Tianxi tahu persis di mana 36 keterampilan uniknya. Benar sekali. Dia menganggukkan kepalanya, bukan omong kosong, dalam ingatan Moke, dia menyebutkan tempat misterius dan orang misterius. Apakah tempat misterius itu sama dengan tempat yang disebutkan oleh para penguasa surgawi generasi sebelumnya? Seharusnya begitu, sang master mengangguk. Selama bertahun-tahun, saya diam-diam telah mengirim banyak orang untuk mengunjungi seluruh negeri untuk mencari, tetapi tidak ada petunjuk. Jika ingin datang ke tempat misterius itu, kemungkinan besar belum dikenal oleh masyarakat dunia. Tuan tua berarti tempat misterius itu mungkin dunia yang berbeda. Alis Jericho Lee tajam. Dia sudah lama meragukan hal ini, tetapi tidak ada argumen atau dasar sama sekali. Itu murni spekulasi. Tuan tua itu bergetar kepalanya. Bukannya kita mengetahui dunia yang berbeda. Kita tidak tahu banyak tentang dunia ini. Mungkin ada suatu ruang yang tidak kita ketahui dan relatif terisolasi. Ini adalah kebenarannya. Sejauh ini, manusia hanya tahu sedikit tentang bumi. Ada banyak area terlarang bagi kehidupan yang tidak bisa dimasuki manusia. Yang lain contohnya adalah laut, manusia hanya mempunyai sedikit pemahaman tentang laut dalam.
Jadi generasi terakhir guru surgawi tidak tahu apa-apa tentang tempat misterius itu. Jericho Lee meragukan bahwa dunia asing yang dimasuki Yuan Tiangang sebelumnya mungkin berada di tempat yang sama dengan dunia asing tempat 36 pencuri itu pergi. Wajah tuan tua itu sedikit dalam keadaan meditasi. Setelah beberapa saat, dia merenung, bukannya dia tidak tahu apa-apa tentang hal ini, hanya saja dia hanya mengungkapkan sedikit informasi. Saya telah mempelajarinya selama bertahun-tahun. Menurut spekulasi itu, ini adalah dunia yang relatif terisolasi dari dunia kita dan tidak bisa masuk atau keluar sesuka hati. Anda membutuhkan utusan sebagai pemandu. Jericho Lee tertegun dan tidak begitu mengerti maksudnya. Faktanya, Anda bisa menganggap dunia itu sebagai sebuah negara. Dunia kita juga sebuah negara. Jika ada komunikasi antara dua negara, diperlukan duta besar diplomatik. Dengan cara ini, Jericho Lee mengerti, tuan tua berarti orang yang memimpin 36 pencuri ke ruang misterius itu setara dengan seorang pemandu. Hampir seperti ini. Kalau tidak, jika dipikir-pikir dengan hati-hati, 36 pencuri itu tidak lemah pada tahun itu. Tak satu pun dari mereka telah mencapai setidaknya setengah negeri dongeng, tetapi mereka dapat dengan mudah menghapus ingatan mereka, dan bahkan menambahkan beberapa kenangan. Itu bukan milik mereka. Terlihat bahwa kekuatan pria misterius itu dengan mudahnya menghancurkan dunia persilatan. Meskipun sekolah Kunlun dan rumah Tianxi hampir 200 tahun yang lalu memiliki kekuatan yang kuat, mereka tidak dapat melawannya. Tapi dia menguap dan tidak melakukan apapun. Terlihat bahwa dia membimbing 36 pencuri itu ke ruang misterius, seperti dengan sengaja menyebarkan 36 keterampilan unik. Pernyataan ini juga dibuat oleh tuan tua dan beberapa tetua setelahnya. Diskusi yang panjang. Wajah Jericho Lee bermartabat ketika mendengar pidatonya. Ini adalah pernyataan baru, namun kemungkinannya tidak kecil. Dengan asumsi bahwa pria misterius tersebut adalah seorang pemandu, hal ini dapat menjelaskan bahwa dalam ingatan Moche, pria tersebut menghilang setelah dia muncul, dan tidak pernah menghilang. Pria misterius itu sepertinya sengaja membimbing 36 pencuri tersebut untuk memahami 36 skill unik tersebut, seperti semangat di balik plugin. Pada saat ini, Master Tua menambahkan, selain itu, ada konflik antara 36 keterampilan unik, dan setelah penelitian saya, mereka memiliki cacat. Hanya orang yang ditakdirkan yang dapat mengembangkan semua keterampilan unik. Ini mungkin berarti bahwa ada adalah kualitas tertentu dalam pribadi takdir, yang dapat menutupi kekurangan dari 36 keterampilan unik dan melengkapinya. Bab 2583. Jericho Lee meragukan hal ini, tetapi dia tidak dapat membayangkan apa karakteristiknya, yang dapat menutupi kekurangan di antara 36 keterampilan unik tersebut. Bukan berarti kita bisa membodohi segalanya dengan pepatah, manusia takdir, bukan. Apakah tuan tua tahu bahwa ada cacat dalam 36 aksi? Jika Anda mengetahui apa saja cacatnya, Anda bisa berspekulasi seperti apa ciri-ciri tubuh Anda. Setelah berpikir sejenak, sang master berkata, saya kira itu mungkin semacam keterampilan. Gongfa. Jericho Lee tercengang. 36 keterampilan unik, tepatnya, semuanya merupakan keterampilan khusus. Bisa juga dikatakan seni bela diri. Berasumsi bahwa bagian yang cacat juga adalah seni bela diri, tetapi dalam kasus ini, satu orang mempraktikkan semua seni bela diri, dan seni bela diri ini bertentangan satu sama lain, dan keduanya sangat berbeda, yang tidak masuk akal. Secara umum, latihan seni bela diri seseorang mempunyai aturan tertentu yang harus diikuti. Misalnya, jika jalur latihan seseorang terbuka dan tertutup, maka semua jurus pencak silatnya akan cenderung terbuka dan tertutup, seperti jurus feminin, serangan diam-diam dan jurus lainnya. Di mata orang ini, itu adalah gerakan yang sangat kejam, secara umum, mereka tidak dapat mempelajarinya sama sekali. Sebaliknya, hal yang sama juga terjadi. Cara berlatih orang lain juga harus memenuhi berbagai atribut. Misalnya, seorang alkemis hanya bisa menjadi seorang alkemis jika dia mempraktikkan keterampilan atribut api atau non-atribut dan memiliki kemampuan yang sesuai. Seseorang yang mempraktikkan keterampilan atribut air tidak bisa menjadi seorang alkemis. Pasalnya, air dan api merupakan dua hal yang saling mengekang dan bertentangan. Mendengar ini, Jericho Lee tercengang. Kemudian dia teringat bahwa dia tidak mematuhi aturan ini. Dia adalah seorang alkemis. Dia seharusnya tidak memiliki atribut atau atribut api, tetapi dia dapat menggunakan atribut lain. Jadi kemungkinan besar dia serba bisa. Rentang horizontal dari 36 skill unik sangat besar, seperti metode Suandan, yang termasuk dalam skill yang dikuasai oleh alkemis, dan Senji Bailian termasuk dalam skill yang dikuasai oleh alkemis. Kedua skill ini bisa dikatakan serupa. Tapi menahan roh dan mengirimkan para jenderal adalah cara untuk mengusir jiwa. Itu sangat jahat dan dapat dikendalikan oleh api dan guntur. Jika tidak ada yang mendamaikan mereka, mereka akan membunuh para praktisi. Guru tua itu memberitahu kami miliknya pendapat sendiri. Jericho Lee berpikir, menurut maksud Tuan Lama, hanya keahlian khusus yang bisa digabungkan.
Hampir seperti ini, dan keterampilan itu pasti sangat istimewa, dan tidak dapat dipraktikkan oleh orang biasa, dan bahkan itu satu-satunya di dunia, jika tidak, orang yang ditakdirkan bukanlah orang yang ditakdirkan. Tuan tua itu mengingatkan lagi. Jericho Lee tercengang lagi. Apa keahlian uniknya? Amalan yang dipraktikkannya adalah kitab kedokteran yang memang satu-satunya. Itu diciptakan oleh Li Xuanwu, nenek moyang keluarga Li. Pada saat itu, Li Xuanwu mendirikan Sekte Xuanyi, yang mungkin telah mengajarkan keterampilan tersebut kepada orang lain, tetapi Sekte Xuanyi kemudian dihancurkan. Singkatnya, keruntuhan Xuanyi itu aneh. Jericho Lee ingat bahwa dalam ingatan warisannya, ia menyebutkan bahwa pada masa kejayaan sekolah Xuanyi, tidak kalah dengan sekolah Kunlun, dan mampu bersaing dengan sekolah Kunlun. Masuk akal untuk mengatakan bahwa klan yang begitu kuat tidak boleh dihancurkan begitu saja, bahkan jika mereka berusaha sekuat tenaga untuk menghadapi bencana, ada sesuatu yang harus ditinggalkan. Jericho Lee tidak pernah memikirkan masalah ini secara mendalam, tetapi sekarang dia mendengar bahwa Tuan Tua berkata bahwa dia menemukan bahwa runtuhnya Sekte Xuanyi adalah hal yang aneh dan tidak biasa. Selain itu, menurut informasi yang diberikan oleh roh pedang Longkuan, Li Xuanwu dan Xia Houji tampaknya membantu Yuan Tiangang melakukan beberapa tugas. Apa yang terjadi pada tahun-tahun itu sepertinya tertutup lapisan misteri. Anggap saja nenek moyang kita tidak mewariskan Alkitab kedokteran kepada orang lain, melainkan hanya kepada saya. Jadi Alkitab kedokteran itu memang unik, namun meski misterius dan rumit, tampaknya tidak memiliki kemampuan untuk menggabungkan 36 keterampilan unik. Dia telah lama mempraktikkan Alkitab medis, dan sekarang pada dasarnya dia memahami Alkitab medis dengan tenang. Dia mempunyai pendapat mengenai apakah Alkitab medis mempunyai kemampuan untuk menggabungkan 36 keterampilan unik. Jadi Alkitab medis tidak memiliki kemampuan ini, dan merupakan keterampilan khusus untuk menggabungkan 36 keterampilan unik tersebut. Terlebih lagi, keterampilan yang dia latih, tidak mungkin. Tidak mungkin. Jericho Lee dikejutkan oleh idenya, dan dengan cepat menolak idenya, bagaimana bisa menjadi keterampilan abadi 9 putaran. Itu pasti imajinasiku. Tapi, selain menyembuhkan Alkitab, dia juga mempraktikkan sejenis keterampilan, yaitu keterampilan abadi 9 putaran. Dia tidak berinisiatif untuk mengolahnya, tetapi dia mendapatkan keterampilan abadi 9 putaran di tempat rahasia Xing Luotian sebelumnya terlintas di benaknya dan mulai berjalan sendiri, yang berarti dipaksa untuk membalik. Sekarang, karya klasik keabadian Zhou Xuan berhadapan dengan Alkitab medis di lautan pengetahuannya. Jika pandangan master tua itu benar, maka keterampilan khusus yang dia maksud hanyalah keterampilan abadi 9 putaran. Kesimpulan ini membuat Jericho Lee sulit diterima dan gelisah. Dia ingat ketika sihir Zhou Xuan bumi keras di tubuhnya, kiling dari pedang Xuan Yuan memberitahunya bahwa sihir Zhou Xuan bumi tidak seburuk rumor yang beredar, dan kemudian membuktikan bahwa kiling benar. Jiu Xuan bumi gong selalu ada di pikirannya. Tidak. Jericho Lee tiba-tiba teringat sesuatu yang bisa membatalkan kesimpulan ini. Sebelum saya dipaksa berlatih Jiu Xuan bumi mogong, saya sudah melatih dua macam kemahiran yang unik yaitu Tong Tianlu dan Tong Xuan Su. Berlatih Tong Xuan Su dengan sukses sebelumnya. Tong Tianlu berhasil dipraktikkan sejak awal, dan Tong Xuan Su diperoleh dari raja dan setelah pertempuran yang menentukan dengannya, yang jauh lebih awal daripada pergi ke Xing Luotian. Jelas sekali, alasan mengapa ke-36 keterampilan unik dapat berhasil dikembangkan adalah karena pepatah bahwa Zhou Xuan tidak dapat membunuh iblis tidak dapat diterima. Jika itu bukan sihir, lalu apa itu? Jika itu adalah keterampilan khusus, dan itu bukan keterampilan abadi 9 putaran, itu hanya kitab suci medis. Namun dia telah mempraktikkan Alkitab kedokteran selama bertahun-tahun sehingga dia tidak pernah merasa ada yang salah dengan metode ini. Untuk sesaat, dia mulai bingung. Namun, dia segera mengembalikan pikirannya dan mulai berspekulasi dengan pemikiran terbelakang seperti biasanya. Pertama-tama, tidak ada keraguan bahwa dia dapat mengembangkan 36 keterampilan unik bukan karena dia tidak dapat membunuh iblis dengan 9 putaran. Asumsi tersebut tidak ada hubungannya dengan Alkitab medis, dan dia memang memiliki kualitas tertentu dan dapat mempraktikkan 36 keterampilan unik tersebut. Artinya, dia mungkin adalah kunci rekonsiliasi yang sesungguhnya. Bab 2584. Apakah saya kunci untuk memiliki 36 keterampilan unik? Jericho Lee berpendapat kemungkinan ini adalah yang terbesar, dan argumennya lebih dapat dipertahankan. Jika itu aku, apakah ada sesuatu yang istimewa di tubuhku? Tapi dia bukanlah perawakan yang istimewa, dan dia tidak memiliki bakat kultivasi khusus. Dia dapat mencapai level sekarang karena dia memiliki pandangan unik tentang kultivasi, dan hanya memiliki sedikit keberuntungan. Setelah memikirkannya, dia memikirkan alam mimpi itu 2 kali. Suatu saat, dia mengambil buah dari pohon hantu. Di lain waktu, ketika dia melangkah ke dunia, dia memasuki alam mimpi khusus. Dia bertemu dengan seorang pria berkulit putih, seorang pria berkulit hitam dan seorang wanita. Ketika dia memasuki alam mimpi untuk kedua kalinya, dia menemukan bahwa pria berjubah hitam itu adalah Yu Chi Huan, dan wanita itu adalah iblis rubah.
Adapun identitas pria berjubah putih itu, dia tidak pernah menjelaskannya. Apakah ini tentang pria berjubah putih? Dia ingat roh pedang Suanyuan mengingatkannya bahwa jika dia ingin mengetahui identitas pria berjubah putih, jawabannya adalah 36 keterampilan unik. Tentu saja hal ini tidak dapat dipahami dari permukaan. Dia memasuki alam mimpi 2 kali dan bertemu dengan pria berkulit putih. Pria berkulit putih menyelamatkannya 2 kali. Terlebih lagi, pengalaman di alam mimpi mengingatkannya bahwa dia punya rahasia besar. Artinya, kata-kata Suanyuan Jiangqiling bermaksud mengingatkannya bahwa jika dia ingin menyelidiki rahasia di tubuhnya, pria berjubah putih itu adalah perkenalan, dan 36 aksi adalah petunjuknya. Secara alami, dia dapat sampai pada kesimpulan bahwa dia dapat mengembangkan 36 keterampilan unik karena rahasia tubuhnya. Kemungkinan besar, setelah mempraktikkan keterampilan sihir abadi 9 putaran, dia tidak terpengaruh oleh keterampilan sihir tersebut dan kehilangan akal sehatnya, mungkin karena rahasia ini. Secara khusus, roh pedang Suanyuan mengatakan bahwa mengembangkan keterampilan sihir belum tentu merupakan hal yang buruk baginya, yang tampaknya menegaskan hal ini. Rahasiaku sendiri. Jericho Lee sempat meragukannya sebelumnya, apalagi setelah alam mimpi kedua keluar, ingatannya disimpan oleh orang-orang berjubah putih, yang membuktikan bahwa dia punya rahasia besar, namun sejauh ini dia belum menyelidikinya. Setelah memikirkannya, Jericho Lee mulai meragukan pepatah, manusia takdir. Saya khawatir ini bukan tanpa alasan. Saya khawatir ada misteri di dalamnya. Pada saat itu, dia berkata pelan, Tuan, mungkin ada beberapa kesalahan dalam perkataan Gongfa. Itu pasti ada hubungannya dengan diri saya sendiri. Saya ingin tahu apakah perkataan, manusia takdir, itu dipikirkan oleh tuan tua itu sendiri. Atau dikatakan oleh generasi sebelumnya. Dia ingat bahwa tuan tua sepertinya mengatakan bahwa itu adalah generasi terakhir, tetapi dia tidak yakin. Tuan tua itu ragu-ragu, perkataan takdir adalah nasihat generasi terakhir, bukan ciptaan saya sendiri. Wajah Jericho Lee sedikit berubah. Tampaknya generasi terakhir guru surgawi mengetahui rahasianya. Saya khawatir kata, takdir, juga terkait dengan rahasianya, bukan diciptakan oleh dirinya sendiri. Apakah kamu memikirkan sesuatu? Tuan tua dan yang lainnya sepertinya tidak benar ketika mereka melihat wajahnya. Jericho Lee berpikir sejenak dan menghela nafas, saya khawatir perkataan takdir memiliki banyak informasi orang dalam. Kemungkinan besar terkait dengan rahasia saya sendiri. Oh, semua orang terkejut. Saya tahu sedikit tentang alasannya, tapi saya yakin bahwa generasi terakhir guru surgawi memberikan kata-kata terakhirnya dalam kata takdir, yang pastinya bukan secara mendadak. Berlangsung, kamu harus mengetahui semua 36 keterampilan unik itu. Jericho Lee sekarang dapat yakin bahwa perkataan takdir memiliki hubungan yang baik dengan rahasianya sendiri. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengumpulkan 36 keterampilan unik untuk mengetahui apa arti takdir. Ini tidak mungkin secara harafiah. Mungkin tempatnya, mungkin terlibat dalam sebuah rahasia besar, mungkin begitu rahasianya terungkap, akan membawa serangkaian reaksi berantai. Guru surgawi tua dan kedua tetua saling memandang dan mengangguk. Yang pertama berkata, kali ini, rumah guru surgawi telah mengundang semua orang yang diduga memiliki 36 keterampilan unik. Mari kita serahkan masalah ini ke rumah guru surgawi. Terima kasih. Jericho Lee tidak berusaha menjadi berani. Dia melakukannya sendiri, terutama karena sebagian besar pemilik pemeran pengganti tidak mengenalnya. Tidak nyaman bernegosiasi dengannya. Sebaliknya, rumah Tianxi jauh lebih mulus dalam aspek ini. Lagi pula, jika rumah Tianxi dapat mengundang orang ke sini, itu berarti pada dasarnya ia mengenal mereka. Adapun berbagai sumber daya yang diperlukan untuk negosiasi, Li Wenyan telah menyediakannya. Ling Yu, kita semua di sini. Mari kita buat pengaturannya. Kata guru surgawi tua kepada Zhang Lingyu. Zhang Lingyu mengangguk, baik, Tuan. Segera, Jericho Lee dan Zhang Lingyu meninggalkan ruangan bersama. Li Yan menindaklanjutinya, Jericho Lee dengan santai bertanya, Tuan tua tidak maju untuk memimpinnya. Saat mereka tiba, mereka akan mengumumkannya. Namun, setelah pembukaan festival Luotian, akan ada banyak hal, dan tuannya akan sangat sibuk. Urusan utama akan dikoordinasikan oleh beberapa tetua, jawab Zhang Lingyu. Begitu, Jericho Lee bisa mengerti, tidak terlalu dalam. Zhang Lingyu memandangnya dengan ekspresi aneh. Dikatakan bahwa Li Shaoxiu kini telah mencapai Sanxian dan memasuki alam spiritual yang sangat istimewa. Baru-baru ini, ada banyak diskusi tentang Jericho Lee di rumah Tianxi. Faktanya, ada banyak diskusi tentang dia di seluruh dunia seni bela diri. Banyak sesepuh sekte yang menjadikannya sebagai contoh dan menegur generasi muda. Ya, benar. Jericho Lee menganggukkan kepalanya. Negara bagian apa itu? Zhang Lingyu sangat penasaran. Ia mendengar bahwa jiwa langit dan bumi sangat kuat dan memiliki banyak sarana yang luar biasa. Singkatnya, alam jiwa itu dapat memperoleh segala sesuatu di dunia, segala macam aturan waktu, ruang dan kehidupan. Namun, dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan. Alam langit dan bumi hanyalah tingkat pertama.
Sekarang saya telah mencapai tingkat kedua, alam ruang. Anda dapat menentukan waktu dan ruang sesuka hati, dan mengubah aturan waktu dalam rentang tertentu. Jericho Lee mengambil sebuah batu kecil di tanah, dan kemudian melepaskan kekuatan jiwanya. Dia melihat kecepatan jatuhnya batu itu tiba-tiba melambat. Soalnya, sekarang saya menetapkan waktu pendaratan objek dalam rentang ini sebagai 1 menit. Awalnya, hanya butuh 2 detik untuk mendarat, tapi saya mengubah waktunya. Tentu saja, saya juga bisa mengubah musim dan angka waktu lainnya untuk mencapainya. Efek yang sama. Zhang Lingyu memperhatikan batu itu perlahan jatuh. Dia kaget dan tidak percaya. Dia berkata, bisakah kamu mengontrol waktu? Bahkan Sifu pun tidak bisa melakukan itu. Yang abadi dan yang kuat hampir tidak berhubungan dengan semua jenis aturan, tetapi mereka tidak punya cara untuk mengubahnya. Ini tidak berlebihan seperti yang kamu pikirkan. Aku hanya bisa mengubah beberapa aturan dalam lingkup kekuatan jiwaku. Jericho Lee tersenyum. Meskipun dia dapat mengubah jumlah trik sulap hanya dalam lingkup kekuatan jiwanya cukup untuk menempuh jarak ratusan kilometer. Jika dia menggunakan pikirannya, dia dapat melakukan perjalanan dengan bebas dalam jarak ribuan kilometer.